Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الشيخ الإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور سائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سوء ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. فصل. الذي لا يفطر مما يصل إلى الجوف 7 أفراد. Alladzi la yufattiru, yang tidak membatalkan, mimma dari sesuatu, yasilu ilal jawfi, yang sampai ke bagian dalam tubuh, 7 afrodin, ada 7 macam. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam bagian tubuh melalui lubang yang terbuka. Sesuatu yang sampai ke bagian dalam tubuh melalui lubang yang terbuka, itu kan membatalkan puasa. Sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Kecuali dalam 7 keadaan. Kecuali dalam 7 keadaan. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam bagian dalam dari tubuh, kalau hidung berarti sudah melewati pangkal hidung misalkan. Kalau mulut berarti ya sudah melewati makhraj ha. Ya, sesuatu yang masuk
ke bagian dalam tubuh melalui lubang yang terbuka, melalui salah satu lubang yang terbuka, melalui mulut, melalui hidung, melalui telinga, melalui lubang kubul, melalui lubang dubur, misalkan, itu membatalkan puasa kecuali dalam 7 keadaan. Artinya dalam 7 keadaan ini, meskipun ada sesuatu yang masuk ke bagian dalam tubuh, melalui lubang yang terbuka, maka tidak membatalkan puasa. Yang pertama adalah binisyanin, dalam keadaan lupa. Yang pertama adalah dalam keadaan lupa. Yang pertama adalah dalam keadaan lupa. Berdasarkan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man akala, barang siapa yang makan, au syariba, atau minum, nasian, dalam keadaan lupa, fal yutimma shaumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, maka sesungguhnya dia diberi rizki makan oleh Allah dan diberi rizki minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Walaupun banyak ya yang masuk ke dalam bagian dalam tubuh, masuk ke dalam perut, masuk ke dalam lambung, walaupun banyak, kalau dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan puasa. Au jahlin, bodoh, ya, dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui hukum. Ini bodoh yang ma'dzur, bodoh yang ada uzur. Contohnya seperti orang yang baru masuk ke dalam agama Islam dan dia tidak mengetahui bahwa makan minum itu membatalkan puasa. Lalu dia makan minum ketika berpuasa, maka puasanya tidak batal. Jadi orang yang baru masuk Islam dan memang dia belum pernah mendengar keterangan bahwa makan minum itu membatalkan puasa. Lalu dia makan minum ketika berpuasa, maka puasanya tidak batal. Begitu juga orang yang hidup di pedalaman. Di sana tidak ada orang yang mengetahui hukum-hukum puasa. Tidak ada TPG, tidak ada guru ngaji, tidak ada pondok, tidak ada madrasah diniyah, bahkan tidak ada orang yang mengetahui hukum puasa yang bisa mengajarkan hukum-hukum puasa kepadanya. Ini di daerah pedalaman, jauh dari kota, jauh dari perkampungan, hidup hanya berkelompok beberapa orang dan semuanya adalah orang-orang yang bodoh dan tidak mengetahui hukum-hukum ngaji, hukum-hukum puasa. Tidak pernah ngaji hukum-hukum puasa. Dan belum pernah mendengar keterangan bahwa makan dan minum itu membatalkan puasa. Nah, ini bodoh yang ada uzur ya. Bodoh seperti ini, tidak mengetahui hukum seperti ini ma'dzur. Ma'dzur. Jadi orang yang dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan bodoh yang ma'dzur, maka ketika dia makan, minum saat puasa, puasanya tidak batal. Beda halnya dengan bodoh yang tidak ma'dzur. Orang bodoh tapi tidak menjadikan dia ketika makan minum saat puasa itu kemudian tidak batal puasanya. Tetap batal puasanya. Bodoh yang tidak ma'dzur, ya, orang yang tidak mengetahui hukum-hukum puasa, tapi ketika dia makan, minum, puasanya tetap batal, itu yang tidak ma'dzur. Contohnya seperti orang yang hidup di desa kita ya, di desa kami yang offline ini. Di sini banyak orang yang paham mengenai hukum-hukum puasa. Lalu ada satu orang yang tidak pernah hadir di majelis ilmu, tidak mau belajar, malas belajar.
padahal tetangganya itu ngerti hukum puasa. Padahal jarak 100 meter dari rumahnya ada pondok pesantren. Padahal 300 meter dari rumahnya ada guru ngaji. Padahal sekian meter dari rumahnya ada kiai. Jadi banyak orang yang bisa mengajarkan ilmu agama kepadanya, banyak orang yang bisa mengajarkan hukum-hukum puasa kepadanya, tetapi dia tidak mau belajar. Hidupnya bukan di daerah pedalaman yang jauh dari ustadz, enggak, tapi hidupnya di tengah-tengah masyarakat yang di situ banyak ustadznya, banyak orang yang paham ilmu agama, banyak orang yang bisa mengajarkan hukum-hukum puasa kepadanya, tapi dia malas, nggak mau belajar, sibuk kerja dan semacamnya. Maka orang yang seperti ini, walaupun dia tidak mengetahui bahwa makan minum itu membatalkan puasa, saat dia puasa, makan, minum, maka puasanya tetap batal. Jadi jahil yang ma'dzur itu seperti dalam dua keadaan yang kita sebutkan tadi. Orang yang baru masuk Islam, dia sama sekali tidak pernah mendengar keterangan selama dia non-muslim bahwa makan dan puasa itu membatalkan puasa. Lalu saat dia puasa, setelah masuk Islam, dia puasa, kemudian makan, minum, maka puasanya tidak batal. Atau orang yang hidup di daerah pedalaman, yang jauh dari ulama, yang jauh dari orang-orang yang bisa mengajarkan kepadanya hukum-hukum puasa. Orang yang seperti ini ketika puasa, dia makan, minum, dan dia anggap bahwa makan, minum itu tidak membatalkan puasa, maka puasanya tidak batal. Au ikrohin, atau dalam keadaan dipaksa. Au ikrohin, atau dalam keadaan dipaksa. Orang yang makan atau minum dalam keadaan dipaksa saat puasa, maka puasanya tidak batal. Walaupun ada makanan atau minuman yang masuk ke bagian dalam tubuh, seperti lambung, ya, seperti perut. Dipaksa. Suruh buka mulut, kemudian dituangkan air ke dalam mulutnya. Dipaksa, telan. Lalu dia telan. Dalam keadaan diancam akan diapakan gitu ya. Dan pengancamannya itu serius, bukan bercanda. Dia takut ya membahayakan dirinya. Maka kemudian dia telan. Karena apa? Dipaksa, dalam keadaan dipaksa, maka puasanya tidak batal. Yang keempat, ini nomor 1, 2, dan 3 tadi ya. Jadi yang pertama dalam keadaan apa? Lupa. Yang kedua dalam keadaan bodoh yang ma'dzur ya. Yang ketiga dalam keadaan dipaksa. Yang keempat wabijaroya diriqin, dengan mengalirnya air liur bima baina asnanihi, yang bercampur dengan selilit. Apa selilit itu ya? Bahasa Indonesianya selilit itu apa? Sisa makanan. Kepanjangan. Sisa makanan yang ada di sela-sela gigi ya. Sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Bahasa Jawanya selilit ya. Wa qad ajaza an majjihi li'udhrihi. Wa qad ajaza an majjihi li'udhrihi. Dan dia tidak mampu untuk meludahkannya, mengeluarkannya dari mulut sebelum dia telan. Li'udhrihi, ya, karena dia ada uzur. Ya, karena dia ada uzur. Jadi ada sisa-sisa makanan, selilit ya, di antara gigi-giginya. Kemudian selilit itu sebenarnya ingin dia muntahkan. Selilit itu sebenarnya ingin dia, sisa makanan yang ada di antara giginya itu sebenarnya ingin dia keluarkan dari mulutnya. Lalu bercampur dengan air liurnya. Jadi digini-ginikan, ya, ingin dimuntahkan, tapi kemudian bercampur dengan air ludahnya, lalu tertelan. Lalu tertelan tanpa sengaja. Maka ini tidak membatalkan puasa.
ada sesuatu yang masuk ke bagian tubuh, tapi kalau dalam keadaan seperti ini, maka puasa tidak batal. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Jadi selilit itu ingin kita keluarkan, mungkin saking kecilnya, lalu bercampur dengan air ludah, mengalir begitu saja tertelan, masuk ke dalam. Ingin bahasa Jawa itu enak ya, ingin diidukan, ingin diludahkan keluar dari mulut, tapi karena mungkin selilitnya atau sisa makanannya itu terlalu kecil ya, kemudian bercampur dengan air liur, kemudian mengalir masuk ke dalam perut, ya, tertelan tanpa sengaja. Maka ini tidak membatalkan puasa. Yang kelima, wa ma wassala ilal jawfi wa kana ghubara tariqin. Wa ma wassala ilal jawfi, ya, sesuatu yang masuk ke bagian dalam tubuh. Wa kana ghubara tariqin, yang berupa debu jalanan, Jalan, panjenengan jalan di jalanan yang banyak debunya. Saat itu angin berhembus kencang, debu kemudian berterbangan, masuk ke dalam mulut, lalu tertelan, masuk melalui hidung kemudian tertelan, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Dan tidak wajib menutup mulut. Nggak wajib kemudian menghindar terus tutup mulut ini supaya nggak kemasukan itu, enggak wajib. Walaupun itu banyak ya. Walaupun itu banyak. Naik motor di jalan yang berdebu, kemudian di saat angin kencang debu itu berterbangan. Panjenengan tidak wajib pakai masker. Untuk menghindarkan diri dari debu itu agar tidak masuk, panjenengan tidak wajib pakai masker. Ya, kalau pakai masker nggak apa-apa. Cuma tidak wajib ya. Sebagian orang mungkin yang tidak tahu hukum, wah saya nanti kemasukan debu, nanti puasa saya batal, maka saya harus pakai masker. Enggak wajib pakai masker. Ya, para ulama mengatakan tidak wajib pakai masker dan bahkan tidak wajib menutup rapat-rapat kedua bibir. Ya biasa aja ya, biasa santai, walaupun mulutnya agak sedikit terbuka, kemudian ada debu yang tertelan masuk ke dalam, maka ini tidak membatalkan puasa. Yang keenam dan yang ketujuh. Yang keenam dan yang ketujuh. Yang keenam dulu ya. Yang keenam, wa ma wassala ilaihi wa kana gharbalata daqiqin. Wa ma wassala, dan apa yang sampai ilaihi ke bagian tubuh, wa kana gharbalata daqiqin, yang berupa ayakan tepung. Yang berupa ayakan tepung. Jadi lewat depan orang yang pekerjaannya adalah mengayak tepung, mengayak terigu. Ngayak apa bahasa Indonesianya? Menyaring, mengayak, ngayak ya. Kemudian ada seseorang yang lewat di depannya. Tepung itu berterbangan, kemudian masuk melalui mulutnya, masuk ke dalam perut melalui mulutnya atau melalui hidungnya. Maka ini juga tidak membatalkan puasa. Yang ketujuh adalah audzubaban ta'iron. Audzubaban ta'iron. Ya sama dengan nomor 6, tapi ayakan tepung itu diganti lalat yang terbang. Lalat yang terbang. Au nahwahu atau semacamnya. Lalat, serangga kecil misalkan. Jadi ngowoh ini ya, buka mulut, kemudian ada lalat lewat.
masuk ke mulutnya kemudian tertelan, ini juga tidak membatalkan puasa. Ini tidak membatalkan puasa. Membuka mulut, ya, melamun, tidak fokus, melamun, atau memang karakter bibirnya itu sulit untuk ditutup, ya. Jadi agak berat untuk ditutup karena kelebihan berat bibir yang bawah, jadi sulit untuk ditutup. Memang karakternya seperti itu. Sambil duduk santai, kemudian ada serangga yang terbang di depan mulutnya lalu plek masuk ke dalam mulut tertelan. Ini juga tidak membatalkan puasa. Nah, selain dalam 7 keadaan di atas, ini sesuatu yang masuk ke bagian dalam tubuh melalui salah satu dari lubang yang terbuka, manfaat maftuh, maka membatalkan puasa walaupun kecil. Seperti biji wijen, ya. Selain dalam 7 keadaan tadi, sesuatu yang masuk melalui lubang yang terbuka ke bagian dalam tubuh, maka hal itu membatalkan puasa. Walaupun kecil sekali, seperti biji wijen. Atau sesuatu itu tidak bisa dimakan, seperti kerikil misalkan. Seperti kerikil. Ya, karena itu bisa dihindari. Ya. Beda dengan debu jalanan, tadi kan sulit untuk dihindari. Ayakan tepung itu juga sulit untuk dihindari. Orang merokok itu juga batal puasanya. Kenapa? Karena ketika dia menghisap rokok, dari rokok itu, dari batang rokok itu, keluar butiran-butiran kecil yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Mulut itu adalah salah satu lubang yang terbuka. Maka orang yang rokokan itu juga membatalkan puasa. Dengan ini kita telah mengkhatamkan bab puasa dari kitab yang sangat kecil yang berjudul Safinatun Najah. Ini yang online mungkin sampai di sini ya, terakhir. Nanti kita ngaji offline melanjutkan kitab Majalisul Huda yang malam kita kaji. Offline-nya tetap, kalau mau hadir di majelis taklim silahkan Bapak Ibu yang peserta online. Cuma online-nya kita akhiri sampai di sini. Insya Allah besok sudah tidak ada kajian online, ini sudah penutupan ya. Tapi offline-nya kita lanjutkan sampai hari ke-26 ya, sampai hari Senin insya Allah, Senin pagi. Hari Sabtu kita libur, Ahad ngaji, Senin ngaji. Kalau enggak gitu insya Allah tidur ya. Nek mboten ngoten insya Allah tilem. Daripada tilem, daripada tidur, ya kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menambah wawasan keagamaan. Demikian, barangkali ada pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad